ada lima resiko yang terjadi, yang mungkin terjadi dalam usaha cuci setir mobil dan motor. Jadi ada 5 resiko yang mungkin terjadi, dan itu harus diketahui, harus Anda pahami sebelum Anda ketika Anda itu usaha cuci setir mobil dan motor. Yang pertama adalah resiko tentang kinerja karyawan. Ya, karena karyawan ini tidak semua itu, yang pertama, tidak semua itu sesuai dengan harapan kita. Cara mencucinya mungkin tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Nah, mereka hanya seenaknya sendiri, tidak bersih, tidak memperhatikan psikologi atau yang diinginkan pelanggan itu seperti apa gitu. Sehingga itu mengakibatkan usaha Anda itu akan perlahan-lahan akan dijauhi, akan mengalami pemerosotan, atau pelanggan itu semakin berkurang, pelanggan semakin hilang, berkurang, dan trauma, kecewa, dan mereka tidak kembali lagi. Yang kedua itu biaya sewa tanah mahal, ya, atau semakin naik. Biaya sewa tanah lahan itu semakin naik, tidak akan pernah semakin turun. Nah, sehingga Anda yang punya niatan untuk menyewa lahan tanah di pertengahan kota atau jalan-jalan ramai, di pinggir jalan poros, pinggir jalan utama, atau dekat pabrik, atau dekat rumah sakit, atau dekat rumah sakit, dekat pabrik, dekat supermall, dekat hotel gitu ya. Nah, itu biaya sewa tanah naik terus setiap tahun. Nah, dan tidak akan bisa mengcover dari HPP modal awal itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah ketidakstabilan pemasukan. Jadi usaha setir mobil motor itu juga mengalami ketidakstabilan. Atau mungkin sekarang ini nyuci misalkan dengan 2 karyawan, hari ini nyuci motornya 5 atau 10, mobilnya 5 atau 10. Besok itu bisa saja tidak ada yang datang, atau mungkin mobilnya 1, motornya 2. Nah, karena apa? Karena itu dipengaruhi beberapa faktor. Ya, tadi yang pertama itu karyawan yang tidak sungguh-sungguh, ya. Kemudian faktor juga karyawan keluar masuk izin, sering izin atau tidak masuk kerja. Nah, padahal Anda sudah memberikan banyak gaji atau bagi hasil, tapi masih saja ada permasalahan atau resiko-resiko yang terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah resiko persaingan usaha. Resiko persaingan usaha. Di mana saja, saat ini di mana saja, itu untuk usaha cuci mobil motor itu persaingannya sangat ketat. Meskipun di kota, meskipun di pedesaan, di kampung, di jalan-jalan masuk dan jalan kecil, ya, itu persaingannya banyak. Ya, jadi itu juga harus Anda ketahui. Ya, harus Anda ketahui. Meskipun seseorang yang mau usaha cuci mobil motor, usaha cuci setir mobil motor di kampung, di kota, itu tidak diperlukan ijazah, predikat ijazah itu sarjana tidak diperlukan. Yang penting punya niat, punya uang, ya, punya uang seberapa buat cuci mobil motor, beli mesin stem, kemudian jalankan, bisa. Ada air, ada listrik, ada hidrolis, ya, kemudian dibuka cuci mobil, cuci motor, ya udah bisa. Tapi resiko tadi itu dia senantiasa ada. Maksudnya resiko itu dia terus juga membayangi gitu, dan bahkan ada setiap hari di tempat teman-teman, ya. Mungkin jika terjadi seperti itu, maka simak terus video ini, nanti saya akan kasih solusinya dengan kemitraan iPower, ya, itu tidak usah ragu lagi gitu. Tapi saya akan ulas dulu tentang resiko supaya Anda itu tidak terburu-buru, dan tidak, jika hasil itu
belum memuaskan, Anda tidak kecewa. Kemudian tadi ya, ada ketidakstabilan, itu artinya naik turun, ketidakstabilan pemasukan. Mungkin sekarang ini 500.000 per setiap hari, satu pekan itu per harinya dapat 500.000. Nah setelah itu merosot cuma dapat 200. Kemudian setelah itu merosot lagi cuma dapat 50.000 untuk ownernya. Kalau untuk keseluruhannya mungkin 1 juta. Hari ini, besok cuma 700, besoknya lagi cuma 500, besoknya lagi tidak ada, atau bagaimana. Itu dipengaruhi beberapa faktor ya, beberapa faktor seperti pandemi kemarin, seperti hari-hari Senin sampai Kamis itu hari aktif untuk kerja, hari Jumat, Sabtu, Minggu itu hari libur ya bagi kantor. Itu sekarang Jumat itu Sabtu, Minggu itu libur ya, dan Minggu itu mereka pada bepergian kemana gitu. Itu sangat berpengaruh. Yang terakhir adalah sepinya pelanggan. Jadi pelanggannya sepi, apalagi baru merintis. Ya Mas, saya pakai mesin iPower tapi kok hasilnya belum banyak Mas. Saya sudah rintis, hasilnya belum banyak. Kemudian saya sudah jalankan strategi, hasilnya belum banyak. Nah, mungkin Anda punya pertanyaan seperti itu, punya keluhan seperti itu, punya permasalahan yang seperti itu. Tidak usah khawatir. Saya sudah jawab di video saya, tapi saya akan jawab lagi. Yang pertama, kinerja karyawan yang tidak sesuai harapan. Jawabannya adalah Anda tidak usah pakai karyawan. Jalani saja Anda sendiri. Ya, itu ya, mudah ya. Nah, kalau untuk mengejar angka 100 sampai 500.000 itu masih bisa Anda kejar sendiri. Kenapa? Apalagi Anda masih pemula, teman-teman itu masih pemula, menyesuaikan, masih belajar. Jadi tidak usah pakai karyawan dulu. Mudahnya seperti itu. Ya, gitu. Tidak usah buru-buru jadi juragan. Usaha cuci mobil motor ini kalau mau jadi juragan itu modalnya 1 juta. Modalnya 1 miliar. Nah, tapi ini resikonya tinggi banget. Karena dari sisi hasil itu hariannya itu ya usaha cuci mobil motor itu, meskipun Anda modal 10 miliar tetap usaha menengah, usaha kecil juga. Mengapa? Anda harus pahami ya, dalam satu buku besar ekonomi ya yang, dan itu sudah pada tahu, kalau orang cuci mobil motor itu sebenarnya dia di ranah mana sih? Dia itu di pekerja mandiri. Kita itu bukan bisnis. Kita ini bukan seorang pengusaha businessman, bukan. Ya, kita itu pekerja mandiri. Kalau golongan atau ranah atau kasta yang pertama itu adalah karyawan, buruh, pekerja. Kemudian kita itu di ranah pekerja mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah bisnis, itu sudah usaha mandiri, pekerja mandiri, usaha mandiri, beda kan? Kalau pekerja mandiri itu kita punya usaha, kita jalankan. Saya yang bekerja, saya yang jadi bosnya. Nah, itu pekerja mandiri. Kemudian kalau usaha mandiri, ya itu usaha mandiri itu Anda punya usaha, Anda bosnya, Anda pemiliknya, kemudian Anda punya karyawan, misalkan 2, 3, 4, 5, 10, 20. Nah, itu Anda usaha mandiri. Nah, yang berikutnya itu adalah bisnis. Bisnis itu jual beli, bukan jasa. Nah, bisnis itu sudah di ranah jual beli. Nah, di ranah niaga, melipat gandakan keuntungan dengan menjual atau membeli. Kalau kita itu seorang usaha jasa, berarti kita itu seorang pekerja mandiri atau usaha mandiri, bukan seorang bisnis. Lah Mas, katanya di Jakarta itu ada yang bisnis cuci mobil motor. Nah, saya akan jelaskan. Kalau bisnis cuci mobil motor berarti dia itu sudah buka cabang 1, 2, 3. Maka dia dikatakan owner bisnisnya, ya, manajernya untuk pengelolaan semua aset cabang. Tapi kalau Anda itu baru pekerja mandiri dari karyawan dan pekerja mandiri, maka baiknya itu Anda terjun langsung untuk 1 tahun atau 2 tahun pertama itu. Nah, yang kedua biaya sewa tempat
itu mahal dan naik. Solusinya adalah tidak usah sewa tempat, tidak usah sewa lahan, ya. Jalani aja yang Anda punya di depan rumah aja. Wah Mas, tempat saya kampung di pegunungan. Ya kok di pegunungan Anda cari mitra, yang mitra atau teman usaha di dekat jalan raya, ya. Dia punya lahan, Anda punya modal, sudah selesai gitu. Tapi Anda harus tetap terjun langsung, karena tidak bisa Anda dari karyawan buruh tiba-tiba langsung menginjak ke bisnis usaha cuci setir mobil. Tidak bisa. Bisnis itu ranahnya sudah jual beli aset, jual beli franchise. Nah, seperti Grace itu bisnis. Ya, Grace Indonesia, mitra Grace itu bisnis dia. Dia sudah menjual semacam franchise, nama, brand. Kalau Anda ikut sama Grace ya silahkan. Kalau untung ya silahkan diambil, kalau rugi ya silahkan dirasakan gitu. Nah, yang berikutnya itu ya ketidakstabilan pemasukan. Tidak apa-apa. Kalau di kampung Anda masih bekerja, masih bisa, ya. Nanti misalkan kantor pagi sampai siang atau sore ke kantor, nanti sore sampai malam buka di kampung masih laku, dekat perumahan laku, ya. Karena sekarang itu orang lalu lalang di kampung, di jalan-jalan poros, jalan utama, jalan-jalan masuk banyak, pabrik-pabrik sekarang di mana-mana udah banyak, ya. Jadi tidak usah khawatir, ya, tidak usah ragu, tidak usah khawatir gitu. Kenapa? Karena kalau tidak jalan mesin Anda, aset Anda, ya, nah, itu masih ada semua gitu. Nanti itu dari satu saat Anda atur strateginya. Jangan berhenti, ya, tetap aja buka. Seperti saya itu dulu, ya, saya dulu bukanya itu siang, sore sampai malam. Ketika saya ngantor, saya pulang jam 3 gitu, ya saya buka jam 3, enggak apa-apa. Kenapa? Karena orang itu lama-lama juga akan mengenali, oh ya, kalau Mas Ilham itu pulangnya sore, berarti saya cucinya sore aja gitu. Saya cuci mobilnya sore sampai malam, enggak apa-apa. Itu yang penting Anda itu komitmen loh. Komitmen di 1 tahun 2 tahun pertama itu harus komitmen memang, karena supaya Anda itu dikenal banyak orang. Kalau saya pulangnya sore, berarti bukanya sore, enggak apa-apa. Kalau perlu kasih tahu, saya pulangnya sore Mas, kalau nyuci motor setelah jam 2, setelah jam 1 gitu, enggak apa-apa. Tapi Anda itu punya kelebihan, di tahun-tahun ke depan itu orang akan mengingat Anda, oh ya, kalau cuci mobil motor ke sana pulang sore, berarti saya datang sore atau siang jam 1 sampai jam 5. Ya bebas itu, makanya usaha ini kan bebas, terserah kita aja. Mau buka malam juga enggak apa-apa, pagi sampai malam juga enggak apa-apa gitu. Kemudian resiko yang berikutnya adalah resiko persaingan usaha. Saya sudah sharing strateginya dan macam-macamnya, dan itu insya Allah itu sangat membantu, dan insya Allah tetap ada pelanggan. Saya aja begitu buka cuci mobil motor itu di awal-awal sudah ada pesaing, tapi saya buka gitu loh, belum ada tempatnya, saya sudah punya mesin, saya buka, itu aja laku gitu. Karena sekarang itu pertumbuhan mobil, ya, penjualan mobil itu pesat, ya, sampai berapa persen tuh, lebih dari 50%. Anda lihat aja di mobil motor di tempat Anda itu tiap hari kan banyak sekali. Yang resiko yang terakhir adalah sepinya pelanggan. Tidak usah khawatir, karena kita sedang merintis. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun pertama Anda bertahan dengan komitmen, dengan melayani, dengan promosi, dengan strategi bersaing, strategi promosi, strategi pengembangan. Insya Allah itu tetap akan jalan. Bagaimanapun juga setelah 1 tahun pertama itu Anda tetap dikenal dan penghasilan Anda itu naik dan stabil. Ya, stabilnya berapa? Mungkin 100.000 tiap hari, mungkin 200.000 tiap hari, mungkin 500.000 tiap hari. Kalau Anda mau tambah salon mobil bisa lebih banyak. Itu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat, dan jangan berkecil hati, jangan menyerah. Anda boleh lelah, tapi jangan Anda putus asa. Anda boleh capek, boleh lelah, tetapi Anda jangan pasrah gitu ya. Terus kejar saja impiannya, kejar saja harapannya. Ingat, Anda masih punya anak istri, Anda masih punya tanggungan banyak, anak sekolah, istri, ya, di rumah dia harus masak,
setiap harinya, maka itu yang membuat Anda itu kuat gitu.